ya. Sedekah ini luar biasa. Sedekah ini luar biasa. Sedekah itu bisa memancing rezeki. Sedekah itu bisa menjadi doa kita terkabul. Sedekah itu bisa mengobati sakit kita, menjadi asbab Allah sembuhkan sakit kita. Sedekah itu bisa memadamkan siksa kubur bagi almarhum. Sedekah itu bisa menolak bala. Coba Bapak Ibu praktekkan sekali-sekali aja. Yakin sama Allah, saya akan sedekah sekian ratus ribu atau sekian juta, niatkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah, alhamdulillah hari-hari Ramadan sudah kita jalani bersama. Malam hari ini kita malam terakhir ya. Karena tampaknya berdasarkan hisab yang ada, bahkan Muhammadiyah pasti hari ini juga terakhir ya. Karena nggak mungkin Ramadan 31 hari ya. Dan kita yang mengikuti hasil isbat yang dimaklumatkan oleh Kementerian Agama dari hasil sidang isbat yang diikuti oleh ormas-ormas Islam bersama MUI, kita mulai saat itu Selasa tanggal berapa? Masa udah lupa baru sebulan. Hitungan sampai sekarang malam ini malam 29. Dan tampaknya besok hasil sidang isbat itu pasti itu akan ya memang bersama ya, karena ketinggiannya sudah di atas 5 derajat, bahkan ada yang 6 derajat. Jadi bahkan ada yang di atas 6 derajat, jadi sudah pasti bisa dirupiah. Artinya apa ya Allah? Berarti memang ini malam terakhir. Dan itulah sebabnya yang harus dilakukan pada malam terakhir seperti ini. Pertama adalah evaluasi ibadah kita selama Ramadan. Itu nanti evaluasinya itu menghasilkan hasil yang maksimal atau tidak. Makanya kita jangan berhenti pada akhir seperti ini kemudian kita sudah menganggap selesai, kemudian berhenti. Tidak. Malam ini kita harus maksimalkan. Ini malam ke-9 bagi kita. Jangan-jangan malam ini malam Lailatul Qadar. Makanya mari kita berazam ya. Kita di masjid ini sekarang sedang melaksanakan perintah Nabi yang beliau sabdakan taharrub, mencari Lailatul Qadar. Makanya kita niat iktikaf, niat Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu pasti terjadi. Pasti. Hanya nanti persoalannya ketika Lailatul Qadar itu terjadi, kita sedang apa, ibadah apa, kualitasnya bagaimana, dan posisi pilihan ibadah yang mana yang berkualitasnya tinggi. Dan kualitas yang paling tinggi ya pasti yang wajib, yang fardu, sholat isya, kemudian besok jangan lupa sholat subuh secara berjamaah. Kemudian tadi kita sudah tarawih, kemudian sekarang ini ceramah, nanti kita akhiri dengan witir ya. Makanya jangan tinggalkan witir ya. Karena kalau kita meninggalkan witir karena ada jeda ceramah kemudian kita pulang, itu tidak sempurna. Karena hadisnya itu yang pahalanya sempurna itu sampai selesai witir bersama imam.
Makanya jamaah ini juga evaluasi ya yang harus dijalani ya. Nah kemudian berikutnya jamaah kedua yang paling penting ya, bagaimana ibadah tahun ini menjadi yang terbaik dari sebelumnya. Karena jangan-jangan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi kita. Makanya jangan lupa kita baca doa ya di akhir-akhir Ramadan seperti ini, doa yang berbunyi Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi min siyamina iyyah wa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah puasa kami. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir bagi kami. Jika Engkau menjadikannya sebagai terakhir, maka jadikanlah aku sebagai orang yang Engkau sayangi, sebagai orang yang Engkau rahmati, dan jangan jadikan kami sebagai orang yang Engkau murkai, yang Kau haramkan dari kebaikan-kebaikan, yang Kau halangi dari pahala-pahala yang ada. Plus kemudian biasa kita baca doa Rabbana taqabbal minna siyamana, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tilawatuna wa tawintah. Nah itu tahmid dan seterusnya sampai innaka antas samiul alim. Itu biasa kita baca. Nah, jawab Allah ini evaluasi tentang ibadah kita. Nah, maka bagaimana setelah Ramadan ini nanti selesai, ibadah-ibadah yang kita jalani ini kita perpanjang, kita lanjutkan. Jadi nanti pasca Ramadan ini bagaimana kehidupan Ramadan ini menjadi guidance kita, menjadi pola hidup kita. Jadi gaya hidup kita ini seperti Ramadan, tetap nanti kita selalu berjamaah di masjid, ya. Tetap kita ikut taklim di masjid, ya. Kita tetap nanti sholat malam, tetap sholat witir, tetap sholat sunnah, tetap tilawah, tetap kita rajin di masjid dan niatkan iktikaf, dan yang tidak kalah pentingnya sedekah. Sedekah ini luar biasa jemaah ya. Saya rasanya di Al-Mukminin ini, makanya saya lihat jamaah Mukminin ini masih penuh dari jauh-jauh. Bahkan saya lihat ada pengurus-pengurus masjid lain yang apanya di sini. Karena saya menuju kemana ini? Ini ada pengurus masjid di tempat lain, sholatnya di Al-Mukminin ini. Dan tinggalnya jauh di Taruna sana tuh. Mana yang orang tahu mana? Ada orang Sunter jadi pengurus masjid. Nah, saya ini kan ngajarnya di mana-mana. Ada yang di hutan panjang mana? Di orang hutan panjang mana? Ada di hutan panjang. Tempat saya ngajar itu ada orang Sunter. Itu melangkahi masjid berapa itu? Artinya apa misalnya? Saya sholat di sini sangat khusyuk. Saya merasakan sangat khusyuk. Di masjid lain itu anak-anak kecil itu ibu-ibu, ya. Makanya Pak Haji Taufik ini luar biasa persoalan manajemen jamaahnya luar biasa. Saya merasa sangat khusyuk. Dan ini luar biasa. Ada saya tahu nih, bahkan ada imam masjid, ada imam musola lain sholatnya di sini gitu. Ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu ya, berikanlah masukan kepada saya sebagai ketua yayasan. Nanti kan mana kekurangannya? Saya ya. Pak Haji Taufik, Pak Haji Insinyur Mahidin itu bukan malaikat, pasti punya hal-hal sisi lain yang perlu kemudian diinformasikan kepada saya. Kalau kemudian perlu ada peningkatan, baik kalau sudah baiklah, tinggal ya bagaimana mempertahankan baik. Saya jamaah jujur aja tadi, kita sholat seperti itu merasa khusyuk enggak? Apa imam-imam di sini ada yang perlu apa gitu? Nanti tinggal bicara sama saya. Saya punya telepon. Silakan ketemu saya. Silakan ke rumah saya. Nanti kita tingkatkan. Jadi jamaah Allah, Al-Mukminin ini milik kita bersama. Memang betul Al-Mukminin ini yayasan betul. Yayasan betul, ya.
Otoritas semua ada pada yayasan, pada pembina dan pada ketua. Itu punya hak kooperatif. Ada namanya hak diskresi. Mana nih Pak Polisi kita ada, kita punya zaman Pak Haji Basuki. Dalam sistem hukum itu ada namanya diskresi. Karena itu jamaah ketua, sungguh pun ini yayasan, saya berharap ada ya. Terus kita tingkatkan. Makanya di jamaah ketua termasuk sedekah. Wah, sedekah di sini luar biasa. Tadi diumumkan malam kemarin dapat berapa? Dapat berapa? 2 juta. Wah, ini luar biasa. Udah sulit kita temukan masjid masih 2 juta itu. Paling tinggal 400, tinggal 300, tinggal 500, tinggal rata-rata di atas 1 digit ya, di bawah 1 juta. Ini luar biasa nih. Nah, hal yang baik seperti ini Bapak Ibu kita tingkatkan. Saudara itu luar biasa jemaah. Buktikan deh, Bapak nih besok subuh jangan lupa. Makanya tadi itu saya kalau saudaranya cuman 20.000, cuman 10.000 itu nanti nyesel. Sudah saatnya kita saudaranya itu di atas 50.000. Udah nggak sekali 100.000 nggak apa-apa. Tinggal terakhir, paling tidak nanti Bapak Ibu nih pesan saya nih, ya. Saudara ini luar biasa. Saudara ini luar biasa. Saudara itu bisa memancing rezeki. Saudara itu bisa menjadi doa kita terkabul. Saudara itu bisa mengobati sakit kita, menjadi asbab Allah sembuhkan sakit kita. Saudara itu bisa memadamkan siksa kubur bagi almarhum. Saudara itu bisa menolak bala. Coba Bapak Ibu praktekkan sekali-sekali aja. Yakin sama Allah, saya akan sodako sekian ratus ribu atau sekian juta, niatkan ini. Coba deh, niatkan. Yang masih sakit coba sodako atas nama dengan niat supaya sakitnya sembuh. Yang anaknya susah diatur, coba sodako biar anaknya mudah diatur. Yang punya hajat belum terlaksana, coba niatkan sodako. Semoga dengan asbab itu Allah kabul. Yang ada yang jomblo nggak di sini? Yang pengen punya suami gitu Bu, ada? Yang pengen punya istri gitu atau nambah istri gitu? Dan macam-macam yang terjadi gitu. Coba sodako untuk apa saja ini kan? Sodako itu luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Makanya nih ya, kalau persoalan sodakonya apalagi kan sodako kita ini di masjid ya, kita masih punya program dulu Bapak Ibu, beberapa program ya. Dan jujur aja jamaah umroh, kalau program itu kalau tidak didukung dengan dana itu tidak maksimal hasilnya. Apalagi kita punya program banyak nih, yang atas itu ya, yang akan kita jadikan untuk tempat TPA atau untuk takfid. Kita ini punya anak-anak muda yang alhamdulillah cucu saya atau ponakan saya itu kadang-kadang manggil saya Mbak, kadang-kadang manggil saya Pak D itu sudah hafal Quran. Saya punya cucu sudah hafal Quran 30 juz. Tinggal saya panggil saya. Sehingga nanti ketika kita kemudian nanti memprogram album ini dengan apapun bahasanya, mau pondok Quran, mau tahfidz Quran, mau apa gampang nanti. Kalau atas itu sudah jadi. Makanya jemaah niatkan sedekah untuk kepentingan di masjid. Dan kalau sedekah di masjid itu jamaah buka, pahalanya luar biasa. Ada pahala bangun masjidnya, ada pahala wakafnya yang pahalanya mengalir sampai hari kiamat, ada pahala dakwahnya. Jadi nanti setiap ada ceramah ini, jamaah, ceramah ini kan juga pakai anggaran. Ceramah itu juga pakai anggaran, pengajian itu juga pakai anggaran. Dalam hadis jamaah memberikan dana untuk kepentingan seperti itu pahalanya sama dengan yang melakukannya. Makanya jamaah umur ini penting nih.
Jamaah dapat pahala seperti penceramah, seperti ustadz yang mengajar Quran, dapat pahala sebanyak anak-anak yang belajar Quran di sini dan seterusnya. Maka jamaah ini penting persoalan bersedekah ini. Jadi kebiasaan baik di bulan Ramadan yang tadi saya sebut tadi sebagai evaluasi kita pertahankan. Dan pertaruhannya adalah sebagai bukti ibadah Ramadan kita ini. Tetapi kalau kemudian selesai Ramadan, kemudian selesai, jangan-jangan ibadah kita ini masuk pada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima. Karena hadisnya menjelaskan ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan amal ibadah tidak diterima. Banyak tidak sesuai dengan sunnah. Ada kemusyrikannya kita jalani tanpa disadari, termasuk yang kemarin sudah saya bagi di buku yang tentang 45 berbakti kepada orang tua, yang kemarin sudah kita bagi. Ada mengapa wajib berbakti kepada orang tua, karena bab ini bab penting untuk standarisasi apakah ibadah kita diterima atau tidak. Karena kalau kita sampai durhaka sama orang tua, misalkan ibadah kita menjadi sia-sia, wala sorfan wala adlan, baik yang fardu yang wajib maupun yang sunnah tidak diterima, menjadi sia-sia. Karena jangan Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, dan mudah-mudahan tahun depan kita berjumpa dengan Ramadan lagi. Dan insya Allah tahun ini kita dapat Lailatul Qadar semuanya. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita bersama ke dalam surga. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.